Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ibnu Muhammad Wahi dari TI 23D ingin membahas itu pertimbangan desain dan keekonomisan dalam pemesinan. Untuk pendahuluannya di sini, pemesinan adalah bagian penting dalam manufaktur. Jadi di setiap dalam manufaktur pasti ada yang istilah sih terdapat pemesinan. Dan pemesinan ini salah satu unsur terpenting dalam sebuah PT atau manufaktur. Yang kedua itu desain komponen mempengaruhi efisiensi dan biaya pemesinan. Jadi untuk desain itu gimana desain kita untuk sebuah mesin itu mempengaruhi dari segi biaya untuk pembuatannya dan pemrosesan itu dari si mesinnya itu. Dan di sini tujuan utamanya itu hasil maksimal dengan biaya minimal. Jadi misalnya hasilnya itu bagus dengan biaya yang sangat minim mungkin. Oke, sini tujuan. Di sini ada tiga tujuan yaitu desain yang mempertimbangkan kemudahan proses manufaktur. Kedua, fokus pada pemilihan bentuk, material, dan toleransi. Dan ketiga itu dikenal juga dengan prinsip DVM, yaitu Design for Manufacturing. Jadi di sini tuh yang pertama tuh mempertimbangkan kemudahan proses manufaktur. Jadi dari desainnya itu jadi memudahkan untuk proses PT itu lebih mudah untuk dikerjakan ya. Dan untuk yang kedua itu pemilihan bentuk material dan toleransi. Jadi pemilihan bentuk yang efisiensi, yang dinamis, terus material yang bagus dan murah juga dan toleransinya untuk terhadap pertimbangan-pertimbangan untuk dimensi-dimensinya. Untuk slide selanjutnya di sini faktor yang mempengaruhi pemesinan itu ada pertama geometri komponen, material dan benda kerja, terus toleransi dan kekasaran permukaan, dan aksesibilitas alat potong. Untuk slide selanjutnya itu geometri dan kompleksitas. Itu pertama bentuk sederhana. Jadi bentuk sederhana itu bukan bentuk yang sederhana seperti sederhana, tapi bentuk sederhana yang bagus. Jadi sebisa mungkin bentuk itu sederhana mungkin dan tidak menggunakan estetika yang segala macam. Jadi untuk penggunaan yang lebih bermanfaat dan lebih kegunaan dari benda tersebut gitu. Terus meminimalkan fitur yang perlu banyak pemesanan ulang. Jadi kayak fitur yang enggak terlalu penting seperti banyak kendala atau apa, sebaiknya jangan ditaruh atau ditempatkan. Terus hindari undercut, rongga dalam dan bentuk tak simetris. Jadi di sini di pemesanan itu di bisa sebisa mungkin tidak ada rongga-rongga di pemeriksaan itu agar tidak perawatannya itu tidak susah dan agar untuk misalnya ada trouble atau apapun itu mudah diperbaiki gitu. Dan yang terakhir itu hindari biaya berlebihan. Dan mungkin ini semua PT mengangkut konsep seperti ini ya, me- meminimalisir tuh biaya yang berlebihan agar efisiensi dari PT tersebut berjalan. Untuk slide selanjutnya yaitu aksesibilitas alat potong. Sini untuk alat-alat potong itu aksesibilitasnya itu ada apa aja sih seperti rancangan agar semua area bisa dijangkau terus seperti mata pisaunya itu bisa dijangkau tidak ada penambahan alat potong lagi terus gunakan bentuk yang memungkinkan pemesanan dalam satu setup jadi tidak ada sama seperti sebelumnya tidak ada penambahan 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 pot apa mesin potong bukan mesin potong lebih ke pisaunya untuk pemotongan itu terus kurangi kebutuhan rotasi benda kerja jadi untuk rotasinya itu tidak membutuhkan rotasi yang berlebihan jadi sekali rotasi itu untuk memungkinkan untuk memotong apa yang harus dipotong gitu jadi tidak ada melibatkan lebih banyak pemotongan gitu nah di sini untuk toleransi dimensi itu yang pertama toleransi ketat biaya lebih tinggi jadi semakin ketat toleransi itu biaya itu lebih tinggi jadi misalnya ada sebuah benda nih sebuah produksi toleransinya itu sangat tinggi jadi semakin tinggi toleransi itu mungkin biayanya itu lebih tinggi dan terus yang kedua
gunakan toleransi fungsional bukan estetika. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi memungkinkan untuk menggunakan apa ya, lebih ke fungsi daripada estetika gitu. Jadi percuma estetika bagus tapi tidak ada fungsionalnya gitu, tidak apa namanya, nggak terlalu berfungsi segimananya gitu. Terus yang ketiga itu hindari over engineering. Over engineering itu seperti over biaya dari pemesanan itu seperti sering nyala untuk pembuatan satu material itu melebihi dari kayak pembuatan yang berlebihan gitu. Terus selanjutnya itu kekasaran permukaan. Permukaan lebih halus, lebih banyak waktu finishing. Nah, jadi semakin kita membuat produk untuk menghaluskan si permukaan dari si benda itu pasti lebih banyak waktu finishing karena apa penghalusan itu pasti lebih banyak waktu gitu untuk penghalusan yang lebih benar-benar halus gitu. Terus yang kedua itu gunakan standar kekerasan sesuai kebutuhan produk. Jadi kita membuat produk tapi standar kekerasannya itu malah beda gitu seperti untuk pisau malah kita membuat apa ke standar ke apa standar kekerasannya itu malah kayak buat kayak linggis itu kan itu mungkin keras banget ya jadi beda gitu. Terus pengaruh langsung pada pemilihan proses. Selanjutnya itu pemilihan material. Nah, di sini material keras yaitu pasti sama dengan kecepatan potong rendah, alat cepat aus. Jadi mungkin seperti di maskining sebelumnya itu, jadi material yang keras itu seperti baja atau baja karbon itu pasti dia itu lebih cepat aus gitu dibandingkan dengan kayak aluminium atau stainless steel kayak gitu kan. Dia tidak cepat aus seperti pisau kan rata-rata dia tidak menggunakan baja atau seperti yang lainnya gitu. Jadi dia lebih ke pasti penggunaannya itu seperti saya apa besi atau yang sejenisnya gitu. Jadi tidak memudahkan alat itu tuh cepat aus gitu. Terus mempertimbangkan ketersediaan dan harga material. Nah, di sini kita sebelum itu tuh ketersediaan barang itu kita hitung dulu dan ada di harga material itu. Jadi tidak asal membeli atau memesan material untuk cadangan tapi tidak efisiensi untuk pertimbangkan material itu dipakai atau tidak gitu. Dan di sini material lunak lebih cepat diproses. Nah, jadi material lunak itu lebih cepat diproses ya karena material itu lebih gampang misalnya tuh lebur. Seperti misalnya kita peleburan baja atau peleburan timah itu lebih cepat timah dibandingkan baja karena dari suhu temperaturnya juga berbeda. Jadi semakin keras itu semakin tinggi dan semakin lama juga untuk pemrosesannya. Sedangkan timah tuh hanya membutuhkan sekitar 500 derajat itu si timah itu sudah meleleh sedangkan baja atau besi itu mungkin bisa lebih dari 1000 derajat. Jadi efisiensi untuk anggaran itu lebih mahal gitu. Dan di sini ada studi kasus. Yang pertama itu break studi kasusnya itu bracket baja. Nah, di sini ada desain awal butuh 4 setup dan waktu 80 menit. Dan setelah redesign atau mendesain ulang untuk efisiensi yang lebih lebih jangka waktu pendek dan memerlukan biaya yang lebih rendah itu jadi menjadi 2 setup dan waktunya pun lebih dari berkurang lebih dari 43% yaitu 45 menit. Jadi efisiensi meningkat 43%, biaya turun 30%. Jadi dari efisiensi ini dari redesign ini lumayan cukup untuk biayanya itu turun dan di sini pun manufaktur atau PT-PT pasti sangat penting dalam hal seperti ini. Dan di sini untuk terakhir itu halaman terakhir itu kesimpulan. Jadi nah, dari slide-slide sebelumnya itu ada kesimpulan yang itu pertama desain memegang peran penting dalam efisiensi pemesinan. Jadi dari semua awal atau pembentukan dari benda-benda yang lain itu pasti awal pemesinan itu desain. Jadi untuk desain itu emang sangat penting untuk efisiensi dari permukaan desain itu gimana dari bahannya, dari materialnya, dari bentuknya itu, dari dimensinya, dari toleransinya itu sangat penting untuk menekan biaya efisiensi, terus biaya pembuatan, terus waktunya itu sangat penting dalam hal hal itu.
Terus yang kedua itu perlu kerjasama antara desainer dan operator mesin. Dan di sini desainer itu atau yang mendesain tooling itu atau alat-alat itu harus kerjasama sama operator mesin. Jadi seperti memberitahukan desain ini kayak gimana sih, ini desain seperti ini itu, dan operator itu pun memahami apa yang dikatakan desain itu, si desainer itu. Jadi untuk pemahaman itu harus ada saling kerjasama lah untuk membuat suatu tools atau benda itu. Terus yang ketiga itu pertimbangkan awal hemat biaya dan besar di akhir. Jadi untuk itu kita harus memproses gimana sih ini biaya untuk pembuatan ini tuh lebih hemat di awal apa ntar lebih besar di akhir. Jadi harus ditimbangin dulu, bertimbangkan dulu itu gimana gitu untuk kedepannya kayak gitu. Apakah alat ini bakal naik ataukah apa, bahan ini bakal naik atau bahan ini bakal turun, apa tas bahan ini turun ntar kedepannya naik, harus dipertimbangkan di sebelum mendesain itu. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mungkin sangat banyak karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.